Diduga menjadi korban tabrak lari, seorang pengendara motor ditemukan tewas di tengah jalan raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Sementara korban tabrak lari yang dilakukan tetangganya sendiri di wilayah Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang dimakamkan. Pihak keluarga berharap polisi memproses hukum pelaku dengan adil. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, menemukan seorang pengendara motor tewas tergeletak di tengah jalan pada Jumat sore. Belakangan identitas korban diketahui bernama Gunawan, warga perumahan Gading Serpong, Tangerang. Dari keterangan warga sekitar, diduga Gunawan menjadi korban tabrak lari. Warga menuturkan usai menemukan korban tergeletak di tengah jalan, sebuah mobil minibus tancap gas meninggalkan lokasi. Saat ini, unit laka lantas Polsek Pagedangan masih menyelidiki kasus ini. Dia tabrak lari aja kayaknya. Pas saya datang ke sini udah ada 3 orang di sini, saya tanya sama mereka itu. Nggak tahu bang, saya juga tahu udah begini aja kan, kita nggak bisa apa-apa. Tapi tadi udah ada temennya datang. Katanya ini teman saya yang ngapus saya di atas. Masih soal tabrak lari. Jumat sore korban tabrak lari yang dilakukan tetangga satu perumahan, Moses Bagus Prabokoso, dimakamkan di TPU Perwira, Bekasi Utara, Jawa Barat. Pemakaman diwarnai kesedihan orang tua, istri, dan anak-anak korban. Usai dikebumikan, pihak keluarga Moses berharap adanya keadilan terkait meninggalnya almarhum. Menurut ibunda dan 2 orang adiknya, terdapat unsur kesengajaan pada kematian Moses. Sehingga janggal jika tersangka pelaku hanya dijerat dengan pasal 310 tentang lalu lintas. Kita sayangkan, kita juga cukup kaget. Menurut kita ini agak bertolak belakang dengan yang dikabarkan di awal, karena memang Pak Ibtu Darus juga sudah bilang ini ada unsur kesengajaan. Tapi yang kita lihat kenapa hanya ada yang dikenakan adalah pasal lalu lintas 310 ya. 310 yang itu yang sangat kita sayangkan menurut kita. Sebelumnya tersangka pelaku berinisial OD 26 tahun telah ditangkap polisi di kediamannya yang masih satu perumahan dengan korban di Bekasi, Jawa Barat. Saat diperiksa polisi, tersangka pelaku mengaku saat kejadian tengah mengejar korban yang melarikan diri usai menyerempet hingga membuat spion kanan mobilnya pecah. Namun saat tiba di pintu masuk tol Cakung, Kelapa Gading, tersangka pelaku menabrak dan melindas tubuh korban. Tersangka pelaku kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban di tengah jalan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali berita dari Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang khotib sholat Jumat di sebuah masjid di Kecamatan Kalipuro tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia saat memberikan ceramah. Suasana sholat Jumat di Masjid Uswatun Hasanah, Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Banyuwangi, mendadak heboh pada Jumat siang. Seorang khotib bernama Muhammad Darso tiba-tiba terjatuh saat memberikan ceramah khotbah Jumat kepada ratusan jemaah. Dalam rekaman CCTV masjid, takmir masjid berusia 60 tahun ini jatuh ke arah kanan mimbar khotbah. Korban yang tidak sadarkan diri langsung dibawa ke klinik terdekat. Namun sayang, saat diperiksa oleh tim medis, nyawa korban sudah tidak tertolong. Hasil pemeriksaan tim medis, korban meninggal dunia akibat gangguan pernafasan. Kita beralih ke Jawa Tengah. Krisis air bersih sebagai dampak musim kemarau di Semarang semakin meluas. Warga terpaksa mencuci dan mandi di sungai karena air sumur menyusut dan berwarna keruh. Senin sore, sejumlah warga Kelurahan Rawasari terpaksa mencuci dan mandi di Sungai Babon karena air sumur mereka kotor dan keruh sehingga tidak bisa lagi digunakan. Musim kemarau membuat debit mata air di wilayah perbukitan Rawasari terus menyusut. Menurut warga, wilayah mereka sejak lama memang langganan krisis air bersih setiap musim kemarau tiba. Jaringan PDAM tidak bisa menjangkau semua rumah warga. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih layak konsumsi, warga terpaksa membeli air galon. Berdasarkan data BPBD Semarang, potensi wilayah yang dilanda krisis air terdapat di 6 kecamatan, yaitu Banyumanik, Ijen, Gunung Pati, Tembalang, Ngalian, dan Mangkang.
Kembali ke Jawa Timur, petani di Trenggalek memiliki tradisi unik melarung kepala kerbau ke sebuah dam atau waduk kecil. Tradisi yang digelar Jumat pagi ini digelar untuk mengenang salah satu tokoh Trenggalek dalam bidang pengairan dan pertanian. Sebelum upacara adat dimulai, kerbau yang hendak dipotong diarak dari Desa Kerjo, Kecamatan Karangan menuju Kelurahan Ngantru, Kecamatan Kota Trenggalek untuk dilakukan pemotongan. Kepala kerbau dan tumpeng agung kemudian dikirap dari rumah sesepuh desa menuju komplek makam tokoh pengairan Trenggalek, Ki Ageng Menaksopali. Usai doa bersama dan prosesi seremonial, kepala kerbau dibawa ke Dambagong. Kepala beserta tulang kerbau dilempar ke Dambagong dan menjadi rebutan warga. Tradisi larung kepala kerbau ini merupakan ritual tahunan untuk mengenang jasa tokoh Trenggalek Menaksopal yang telah membangun Dambagong pada masa kerajaan Majapahit. Sementara kepala kerbau merupakan simbol dari pengorbanan.